Welcome back again. Selamat datang kembali di topik yang luar biasa menarik nih. Kali ini di topik yang ketujuh, di chapter yang ketujuh, we are going to study about how to understand grammar quickly and easily. Wah. Jadi bagaimana memahami grammar dengan cepat dan mudah. Jadi jangan sampai kita tuh terhipnosis dengan buku grammar yang tebal-tebal, teman-teman. Dengan rumus yang bikin kita ngejelimet. No. Nah, sekarang kita akan cari jalan pintasnya. Nah, jadi sejak 2008 sampai sekarang saya menggeluti dunia bahasa Inggris. Itu ternyata banyak sekali ketemu pola-pola percepatan atau accelerated learning for English. Nah, terutama dalam memahami grammar. Nah, ternyata teman-teman, grammar itu sebenarnya sangat simple, mudah dan sederhana. Kenapa saya bilang simple? Karena pembahasannya sebenarnya sedikit. Ya, yang bikin banyak itu kan karena buku grammar tebal-tebal. Nah, ini yang bikin orang itu jadi wow. Jadi ketakutan duluan gitu. Nah, Pak nih, saya langsung aja nih ya. Ini saya kasih contoh pembahasan grammar itu kalau kita paham, yang penting kita tahu kata benda, kata kerja, kata sifat. Ini tiga dulu nih. Tiga komposisi dasar kalimat. Ya, kalimat itu pasti ada kata benda, pasti ada kata kerja, pasti ada kata sifat. Ya kan? Nah, kita bahas yang pertama dulu nih, kata benda. Nah, kata benda, teman-teman, itu grammarnya cuman singular and plural. Gampang kan? Jadi kata benda itu grammarnya cuman tunggal dan jamak. Kalau dia tunggal, dia pakai e atau en, tergantung huruf depannya. Kalau dia vokal, dia pakai en. Kalau dia konsonan, dia pakai e. Contohnya misalnya a book sama an orange. Ya kan, simple kan? Itu single, berarti singular. A book, a pen, house, an apple, an orange. Kemudian apa lagi? Dan seterusnya. Teman-teman bisa cari sendiri ya. Jadi kata benda atau noun itu grammarnya cuman singular plural. Nah, sekarang yang pluralnya nih, yang jamaknya. Yang jamaknya itu tinggal nambah s aja. S atau is. Contoh misalnya, kalau jamak kan berarti lebih dari satu nih, teman-teman. Udah jelas dong, udah paham dong. Berarti kalau I have a book, berarti saya punya sebuah buku. Terus teman-teman pengen bilang, saya punya 2 buku. I have 2 books. Booknya pakai s. I have 2 books. Atau teman-teman nggak mau pakai bilangan, nggak mau pakai angka, mau pakai beberapa, boleh. I have some books. I have some books. Pokoknya lebih dari satu, kata bendanya tambahin s. Itu gampang banget kan? Atau tambahin is, e dan s. Apa bedanya is dengan s ya? Kalau tambahan is itu ujung dari kata benda itu adalah s, h, C, H, O, ya kan. Terus apa lagi tuh? SH nih. Saya kasih contoh misalnya. I have 2 misalnya boxes. Nah, jadi ujungnya X kan, maka tambahin IS. Contoh lagi misalnya korek api. Match jadi matches. Ya kan? Pokoknya yang tambahin IS itu kalau ujungnya O, ya kan, ujungnya X, ujungnya SH sama CH. Berarti tambahin IS. Nah, jadi gampang banget tuh. Pokoknya benda itu singular plural. Kalau singular e sama en, kalau plural tambahin s atau is, tergantung ujung dari kata itu, hurufnya apa. Tadi sudah saya kasih clue-nya. Yang kedua, setelah kata benda, teman-teman, ya, itu kata kerja. Nah, kata kerja ini nih yang rada panjang urusannya nih, karena ini bicara tenses. Nah, makanya
kalau kata kerja nanti kita harus menguasai irregular verb aja tuh, karena irregular verb kan gampang, tinggal nambahin e sama d aja. Misalnya study, studied, studied, ya kan. Kemudian walk, 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 jadi tambahin ed aja. Tapi kalau yang irregular verb ini yang berubah total teman-teman nih. Nah, ini harus dihafalin, ya kan? Seperti tadi, eat, at, eaten, go, went, gone, speak, spoke, spoken, drink, drank, drunk, dan seterusnya. Nah, irregular verb yang akan yang harus kita hafalkan. Nah, ini yang panjang nih. Ya, tadi di video sebelumnya kita udah bahas 5 tenses. Nah, 5 tenses itu berkaitan dengan kata kerja ini nih teman-teman. Karena kata kerja terjadi perubahan tergantung waktunya. Nah, kemudian yang ketiga setelah kata kerja adalah apa? Kata sifat. Kata sifat grammarnya apa? Kata sifat grammarnya itu ya tinggal tambahin to be. Jadi setiap ada kata sifat harus pakai to be. Misalnya saya kaya, I am rich, ada to be-nya. Ya, selama itu bukan kalimat yang ini ya, yang tadi orang kaya. Kalau orang kaya kan berarti rich man gitu kan. Nah, berarti kalau kita bilang dia orang kaya, he is rich man, gitu kan. Nah, jadi intinya kalau kata sifat itu pertama to be, ya kan. Yang kedua adalah adverb. Jadi tambahin l sama y, ly. Contoh misalnya cepat, quick, jadi quickly. Cantik, beautiful, jadi beautifully, ya kan. Kemudian apalagi itu, misalnya jelas, clear, jadi clearly, ya kan. Mudah, easy, dengan mudah, easily. Jadi kata sifat itu grammarnya cuman to be dan dengan, ya, dengan baik, dengan mudah. Jadi bukan with easy, tapi easily. Bukan dengan cepat, with quick bukan, tapi quickly. Seperti itu. Nah, jadi ketika nanti kita membuat kalimat, kita udah tahu nih, I go to school misalnya. I go to school. Nah, berarti kan ini ya, kalimat simple nih, I go to school. Nah, kemudian ketika subjeknya berubah, ya kan, he goes to school. Udah berubah lagi nih, kan tergantung tenses yang tadi saya bilang kan. Nah, jadi intinya grammar itu mudah kita pahamin kalau kita tahu tadi 3 kata utamanya. Kata benda, kata kerja, kata sifat. Ya kan, subjek itu kan termasuk kata benda. Nah, ini nanti ada kaitannya dengan tenses. Tapi yang paling penting teman-teman udah tahu dulu nih, grammar yang paling dasar itu ya tadi, kata benda, kata kerja, kata sifat. Kata kerja seperti apa, tenses grammarnya, kata benda kayak gimana, kemudian kata sifat tadi seperti apa udah saya jelasin. Nah, tinggal teman-teman langsung praktek nih. Nah, langsung praktek membuat kalimat tentunya. Ya, membuat kalimat. Kalau bisa nih saya saranin bikin kalimatnya dalam 5 bentuk waktu. Ya, yang sedang, yang diulang-ulang, yang selalu, yang akan, yang past tense masa lalu, dan juga yang perfect, yang sudah. Nah, ini dibikin semuanya nih. Ya, kalau perlu semua subjek tuh, I, you, we, they, he, she, it. Kalimatnya sama nggak apa-apa. Ya, kalimatnya sama nggak apa-apa, tapi 5 bentuk waktu ini dijabarkan. Nanti teman-teman akan lihat. Dan kalau perlu semua grammarnya dimainkan, kata bendanya dimainkan, ya, kata sifatnya dimainkan. Kemudian kata kerjanya otomatis, ya kan. Yang penting kata bendanya nih. Jadi jangan selalu tunggal, tapi kasih juga plulernya, yang jamaknya, ya kan. Kemudian kata sifatnya, ya. Jangan hanya dia menjelaskan tentang benda, misalnya buku besar, big book, ya kan, atau dia wanita cantik, beautiful lady atau beautiful woman. Nah, tapi bisa juga nanti dibikin kalimat misalnya dia menari dengan
cantik, dengan indah. She dances beautifully. Nah, she dances beautifully. Nah, jadi kesimpulannya teman-teman, memahami grammar itu sangat sederhana ketika kita sudah tahu 3 kata inti dalam kalimat itu. Kata benda, kata kerja, kata sifat. Nah, ini masing-masing ada grammarnya. Tadi saya ulang lagi sekali lagi nih di sesi akhir ini. Kata benda itu singular dan plural, kata kerja itu tenses, dan kata sifat itu to be dan yang, atau apa LLY ya, dengan. Nah, seperti itu. Oke? I think that's enough. Thank you very much for your attention. Semoga ini bisa diterima dengan baik. See you on next videos and good luck.